Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di tutorial kinematika untuk mencari kecepatan dan percepatan suatu mekanisme. Pada kesempatan yang lalu saya pernah membuat tutorial simulasi kinematika bentuk yang sederhana, dan saya juga sudah menjelaskan secara detail. Namun pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bentuk kinematika yang lebih kompleks, yaitu bentuk slider, dan saya akan coba jelaskan secara detail bagaimana mencari kecepatan dan percepatan dari tiap batang, dan kita akan lihat perbedaan dari kita menggunakan simulasi inventor dengan teori yang ada di buku. Baik, sekarang kita lihat pada monitor ini, kita lihat bahwa kita biasa disajikan suatu permasalahan mekanisme 4 batang ya, seperti ini, yang terdiri dari engsel ya, engsel, kemudian ada di sini batang yang berputar ya, kemudian mendorong batang 3 ini ya, kemudian batang 4 ya dengan titik pull di titik C, kemudian ini akan bergerak seperti mekanisme piston. Ini merupakan salah satu contoh dari mekanisme yang cukup favorit ya digunakan karena mengubah bentuk dari putaran menjadi linear ya, atau bentuk kecepatan putar menjadi linear. Pada persoalan ini kita lihat di teori ya, seperti yang kita lihat di teori itu bahwa biasanya berat batang ini diabaikan, jadi tidak diperhitungkan dalam analitik, dalam perhitungannya ya, nggak diperhitungkan beratnya. Kemudian gesekannya juga sama, tidak diperhitungkan ya antar engsel. Kemudian yang ketiga perbedaannya adalah di sini diberi input suatu kecepatan ya, suatu kecepatan putar ya. Jadi inputnya kecepatan putar, kemudian batangnya tidak memperhitungkan massa ya, tidak memperhitungkan massa. Kemudian setelah kita putar ini dengan kecepatan tertentu, maka kita akan mencari berapa kecepatan dari batang ini ya. Biasanya yang dicari adalah di titik pusat ya, atau titik pull, titik engselnya gitu, putarannya berapa. Misalkan batang 3, kita lihat kecepatan tangensialnya itu adalah bisa di batang C dan bisa di batang di engsel C atau di engsel B ya. Jadi seperti itu. Jadi silakan Anda coba buka-buka lagi ya materi tentang kinematika, bagaimana mencari kecepatan putar dan percepatan ya, juga dampak terhadap kondisi linear dari batang yang lain ya, kayak gitu. Jadi itu salah satu yang biasa kita cari. Baik, sekarang kita akan lihat ya, kita coba bagaimana menggunakan aplikasi inventor untuk mencari kecepatan dan percepatan pada suatu
mekanisme. Baik, saya sudah di sini ya. Jadi pertama-tama kita memang harus membuat suatu rangkaian batang ya, suatu rangkaian batang terdiri dari 4 batang, sama seperti teori yang tadi yang sebelumnya saya terangkan. Jadi di sini terdiri dari rangka ya, ini rangka, kemudian ini batang 2 dan ini batang 3 dan ini batang 4 ya. Ketiga batang ini bergerak, lintasannya sudah bisa diprediksi ya, arah lintasannya ya, sesuai dengan syarat mekanisme, bahwa mekanisme adalah lintasannya harus bisa diprediksi ya, atau menentu. Nah, sebelum ke sini, Anda yang ingin mencoba, pelajari dulu bagaimana membuat assembly ya, rangkaian batang seperti ini. Jadi membuat assembly ya, assembly batang seperti ini itu harus dipelajari dulu ya, di Inventor ini atau di aplikasi lain ya, kemudian diimport ke sini. Tapi yang lebih mudah adalah di software yang sama. Jadi ketika kita gerakan ini ya, maka mekanisme batang ini sudah gerakannya sudah tertentu ya. Kita akan coba bagaimana mencari kecepatan linear ya di sini, kemudian kecepatan radial di titik engsel ini, kecepatan radial di engsel ini, dan kecepatan radial di sini, kecepatan angular, kecepatan angular ya di tiap ini. Jadi kira-kira seperti ini ya gerakannya. Baik, seperti itu untuk memulai simulasi ya. Seperti biasa kita masuk di environment ya, ke sini. Setelah masuk di environment, di menu environment, kemudian kita pilih dynamic simulation. Kita klik ya, dynamic simulation. Nah, setelah kita klik ya, maka secara otomatis bagian-bagian tadi ya akan dipahami atau diterjemahkan oleh dynamic simulation ini sebagai dua kelompok part ya. Jadi kelompok part yang pertama adalah yang disebut dengan mobile group ya. Mobile group ini adalah part-part yang bergerak. Jadi kalau kita lihat, kalau bisa kita klik di sini ya, ini partnya, part 4 bergerak, part 3 bergerak, part 6 bergerak ya. Sedangkan grounded adalah bagian part yang tidak bergerak atau rigid atau rangka ya gitu ya. Kemudian setelah itu kita lihat di bagian lain ya, itu ada namanya join ya. Join ini adalah diterjemahkan oleh Inventor sebagai bentuk dari join, apa dia itu bentuk joinnya berputar atau joinnya linear. Kalau joinnya berputar ya, maka disebutnya revolution. Kalau dia bentuknya partnya bergerak, joinnya linear, disebutnya planar ya. Di planar itu linear atau kontak linear ya. Jadi kontak revolution dan kontak linear. Kalau kita lihat di sini kontak revolutionnya kan ada 1, kemudian 2 ya, kemudian 3, kemudian planarnya 1 ya, kayak gitu. Jadi di sini diterjemahkan. Nah, bagian-bagian inilah yang nantinya akan keluar nilai dari kecepatan dan percepatan yang kita cari ya, kayak gitu. Baik, setelah itu ya, langkah selanjutnya adalah setelah kita pahami ini ya,
Kemudian kita beri material. Materialnya apa yang akan kita masukkan. Jadi ini jenis materialnya apa. Nah, berbeda dengan teori ya, di teori ini tidak didefinisikan material sehingga tidak ada nilai gravitasi. Nah, kalau di simulasi ini ada nilai gravitasi ya. Jadi nilai ini akan mempengaruhi dari kecepatan dari mekanisme ini. Setelah kita misalnya kita punya patokan material, kita aja masukin dengan cara kita klik salah satu part, misalnya part 2 ini kita klik ya. Kemudian setelah itu kita cek di properties. Nah ya, kita pilih physical, kemudian kita lihat di sini materialnya adalah steel. Kita juga bisa mengganti dengan material yang lain ya. Yang default yang ada di sini bebas. Silakan, misalkan mau milih titanium gitu ya, atau milih steel alloy, atau milih steel ya, atau milih stainless steel gitu, bebas ya. Bebas, kita milih misalkan stainless steel, kita klik. Setelah kita yakin gitu, kita klik. Maka si komputer akan mendefinisikan bahwa ini adalah stainless steel ya. Kemudian juga bagian yang lain kita klik ininya, materialnya apa, kita lihat physical, kita steel, berarti ini udah, misalnya saya milihnya steel ya. Kemudian kita pilih material yang keempat, kita pilih di sini properties, kemudian physicalnya apa, kita misalnya saya tulis stainless steel, jadi bebas-bebas saja ini ya. Nah setelah ini maka komputer mendefinisikan bahwa ini adalah stainless steel, ini stainless steel ya. Sedangkan material rangka tidak perlu didefinisikan. Jadi ini mau Anda definisikan boleh, mau tidak juga nggak apa-apa. Tapi kita definisikan aja lah ya, kita tulis steel. Kemudian rangka yang ini kita definisikan di sini. Ini juga adalah steel ya, kayak gitu. Baik, setelah kita mendefinisikan material, selanjutnya kita definisikan dulu maaf ya, ini kita definisikan dulu adalah arah gravitasi ya. Arah gravitasinya bagaimana. Jadi caranya adalah kita pilih ini ya, kita di sebelah algoritma sebelah kiri ada namanya gravity. Kemudian kita gravity ini kita define gravity. Kemudian pilih mana, arah kemana ya. Misalkan gravitasinya kita ingin ke bawah, ke sini dari sistem ini, maka kita pastikan dari ini adalah panahnya ke bawah ya gitu. Ini juga bisa bebas ya, kita mau ke sana boleh, mau sini. Nah kalau kita mendefinisikan gravitasi ke bawah, artinya ini bahwa part ini dia akan terpengaruh oleh percepatan gravitasi ini ya. Jadi gravitasi ini memang sangat mempengaruhi ya dari kecepatan putar, beda sama menggunakan analitik teori. Setelah itu nih yang berbeda lagi adalah pada simulasi kita mendefinisikan torsi. Ya di sini ada torque. Di yang mana perbedaannya adalah pada simulasi torsi dimasukkan ya, beda sama di analitik. Analitik inputnya adalah kecepatan radial, kalau di simulasi adalah torsi. Kita klik torque ya. Kemudian karena kita ingin sebagai input penggerak yang ini ya, maka kita klik bagian yang ini untuk nilai torsinya, kemudian arahnya.
kita arahnya directionnya ke sana supaya dia muternya searah jarum jam ya dari posisi ini ya, biasa arah jarum jam. Kemudian kita beri nilai, ini untuk pertama kali kita masukkan aja nilainya bebas ya, misalnya 20 Newton milimeter. Kita klik dulu ya. Sebentar ya, ini torsinya ada 2. Jadi saya sebelumnya sudah pernah latihan ya, ini menggunakan torsi. Jadi kita kali sih 20 Newton milimeter ya. Nah, setelah itu maka semua bagian ini sudah kita definisikan. Jadi kita tinggal mensimulasikan dari sistem ini. Ya, kita simulasikan ya, kita putar ini. Dengan mengklik simulation player, maka dia akan bergerak, pertama pelan, kemudian ngebut ya, cepat gitu ya. Jadi artinya dia sudah dalam kondisi yang steady ya. Kalau misalkan ini terlalu jauh, bisa kita perkecil ya. Kita atur saja 10 second nih. Kita kasih aja ini 10 second. Kemudian kita tulis dari ini. Oke, kemudian kita klik. Sebentar ya, ini 10 second. Oke lah, 20 second aja ya, kita simulasikan lagi. Kemudian setelah itu ya, setelah kita dapat, maka kita cek hasil. Untuk mengecek hasil ini Anda klik output grapher ya. Kita klik. Nah, kita lihat ya untuk tabelnya ya. Seperti yang tadi saya sebut bahwa bagian yang akan keluar nilai adalah bagian-bagian pada join-join ini. Jadi ada revolution 1, 2, 3, 4 ya. Misalkan ya, dari tadi kita ingin melihat besarnya dari putaran, kecepatan putar dari bagian engsel yang ini, atau saya sebut di sini revolution 2 ya. Ini posisi revolution 2 ya. Revolution 2 ya di sini. Maka di simulasi kita lihat, kita tampilkan ya. Revolution 2 ya. Kemudian di sini ada velocities. Velocitiesnya kita klik ya. Maka dia akan keluar nilainya. Jadi pada di sini penyajiannya adalah dari mulai time 0 sampai time ke 20 second sini ya. Nah, kita lihat di sini dimulai di 0,01 second sudah mulai ada kecepatan ya. Kita lihat satuannya apa? Satuannya adalah degree per second. Jadi satuan putar kayak gitu ya, satuan kecepatan putar. Kemudian dia meningkat ya kecepatan putarnya sampai di min 399 ya, 53. Dan ini nilainya fluktuatif ya, kita lihat. Jadi ada perubahan-perubahan. Nah, kemudian setelah kita dapat nilainya ya sampai sekian second, kemudian kita coba lihat nilai dari acceleration-nya. Nah, pada nilai acceleration ini ya kita lihat. Jadi pada nilai acceleration ini memang karena dari mulai nilai 0 sampai min 71, maka di sini terjadi perubahan
kecepatan ya, walaupun di time-nya 0 ini maknanya adalah perubahan kecepatan mulai dari 0 ke min 71 ada seperti ini nilainya ya. Sampai di sini kita lihat ada sebuah nilai ya yang percepatannya kecil ya, sangat kecil. Kita lihat terlalu banyak ya ini. Di sini ada percepatan yang kecil, ada juga yang percepatan yang besar ya. Jadi boleh Anda cek sendiri. Tapi maknanya adalah percepatan ini yang terjadi pada revolution 2 atau engsel yang itu. Nah, begitupun kita bagaimana mencari nilai-nilai engsel yang lain. Nah, saya akan ambil dari hasil ini adalah bagian yang bergerak linear, yaitu planar. Kita uncek dulu biar nggak bingung ya. Oke, kemudian kita cek yang planar. Nah, di planar ini bagian velocity ini ada 3. Ya, ada 3 kecepatan, yaitu P3, P2, P1. Apa bedanya? Bedanya atau P3 dan P2 adalah aksis ya. Kalau kita lihat di sini, kan aksisnya kalau kita lihat di software ini ada aksis Z, aksis X dan aksis Y ya ke atas. Jadi kecepatan yang terjadi di sini adalah itu hanya berpengaruh terhadap aksis X saja. Sedangkan aksis Z dan aksis Y adalah bernilai 0 karena dia hanya lintasannya hanya ini. Sekarang kita cek P3 ya. Ini P3 adalah nilainya ada nilai. Artinya berarti di P3 ini adalah yang bernilai yang berada pada sumbu X ya. Kemudian yang sumbu lain yang terhadap sumbu Z dan sumbu Y kita klik. Ini hasilnya adalah 0 ya. Jadi tidak ada ke arah Z dan ke arah X. Kemudian kita klik juga ini 0 ya. Jadi ke arah X dan ke arah Z tidak ada percepatan linear ya. Nah, sekarang kita cek di sini. Satuannya apa? Satuannya adalah milimeter per sekon. Jadi milimeter per sekon. Nah, dari milimeter per sekon kita bisa menentukan kecepatan linear mana yang paling besar ya. Seperti kita ketahui bahwa dalam kondisi seperti ini kecepatan masih besar ya, masih meningkat ya. Yang pada akhirnya nanti kecepatannya akan linear ya kayak gitu. Jadi akan tetap kecepatan. Kemudian kita lihat percepatannya ya. Ini juga percepatan ya di mekanisme ini dapat dilihat dengan mengklik acceleration ya. Maka kita klik acceleration maka diperoleh percepatan yaitu milimeter per sekon kuadrat. Jadi begitu ya untuk mencari kecepatan dan percepatan dari suatu mekanisme ya. Sebetulnya untuk software ini bisa kita kembangkan sampai ke dinamika. Mengapa saya bilang ke dinamika? Karena di sini sudah ada nilai-nilai gaya dan nilai-nilai momen ya. Ini nanti pada kesempatan lain kita akan bahas yang ini ya, yang force dan momen setelah teori ya. Nanti teorinya kita akan bahas. Kemudian kelebihan lain adalah yang kita cari adalah ini adalah finite element. Jadi si nilai ini itu bisa kita ekspor ke finite element untuk mendapatkan
nilai tegangan akibat dari mekanisme seperti ini. Kenapa perlu ya? Karena nanti begitu kita punya mekanisme ya, kita harus tahu sebetulnya yang terjadi beban di rangka ini berapa. Nah, itu akan sebagai referensi untuk menentukan bearing ya, kayak gitu. Jadi cara mendapatkannya adalah kita dengan mengekspor nilai kecepatan ini ke finite element ya. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa saya bahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.